Loh, mau duduk Mbak? Ya udah. Nggak apa-apa, nggak apa. Mas tadi mau duduk ya? Mbak, cuman dia sering ngata-ngatain punya malu tau nggak? Nih. Hah? Jangan bilang aku bener-bener gak punya malu. Tuh, itu uang semua, tahu nggak? Nih. Kamu pasti mencuri ya? Yes, ya, ini benar. Ini benar-benar banyak banget. Mas, Bella. Kemarin ku dengar kau jawab kata cinta, seolah dunia bagai di musim semi kau datang. Aduh. Pasti orang-orang nggak bakalan nyangka kalau misalkan aku jalan keluar bawa karung ini. Pasti kalau nggak dibilang pemulung, ya dibilang tukang cari rumput. Padahal kan isi karung ini semuanya kan uang. Aduh, uangnya masih banyak tuh. Terus aku apain ya uang sebanyak ini? Sedangkan kan rumah aku juga udah banyak, mobil juga udah banyak, motor apalagi, dan pendapatan per bulan aku juga lumayan stabil. Seandainya orang tuaku masih ada, aku kan bisa ngebahagiain orang tua aku. Jadi apa yang dia minta bisa aku penuhin. Jadi sekarang aku harus berbuat baik sama orang lain. Ya, jadi aku kasihkan aja nih uang satu karung sebanyak ini ke orang-orang yang baik. Tapi dengan cara apa ya aku bisa tahu kalau misalkan orang itu baik? Coba deh aku ntar pergi ke jalan sambil pura-pura cari rumput aja. Mungkin ada orang yang baik mau nolongin aku, dan aku tinggal ngasih sebagian uang ini. Apa aku tanya ke Agung aja ya? Kalau misalkan Agung juga setuju dengan pendapat aku, ya aku lakuin. Dan semoga apa yang aku lakuin ini benar. Karena kalau misalkan orang sekitar sini juga tahu siapa aku, pastinya berbuat baik semua lah. Karena mereka tahu aku banyak uangnya, pasti mereka ngehargai aku karena aku orang kaya. Agung juga gak bakalan mungkin mau dikasih uang sebanyak ini. Dia kan juga udah sering dikasih uang sama aku. Ya udah deh, mending daripada aku bingung di sini, aku tanya pendapat sama Agung aja deh. Semoga Agung juga ada di ruang tamu depan. Dia kan hobinya di sana kalau misalkan nggak ada kerjaan. Ya udah deh, mending aku langsung ke Agung dulu. Gung, Bos, kamu udah tadi di sini, Gung? ya tadi bos, saya yang mau, kayaknya bos ada di ruang tengah ya. Iya, Gung. Yang mau nyamperin, saya takut ganggu bos, jadinya saya nunggu di sini bos. Ya udah gak apa-apa, aku juga tahu kamu pasti nunggu di ruang tamu, Gung. Jadi gini, Gung, sekarang kamu gak usah pergi ke kantor dulu. Kamu cukup diem di sini dulu. Jadi gimana ya? Aku sekarang bingung, Gung. Bingung kenapa bos? Ya, aku kerja sekarang gak ada orang yang mau aku bahagiakan, Gung. Orang tua juga aku gak ada. Jadi gini, Gung, kamu pasti belum tahu ya. Nah, ini tuh, Gung. Bos, kenapa bungkusnya pakai Karung. karung bos? Jadi gini, Gung, kalau kamu kan udah sering aku kasih uang banyak seperti ini, Gung, dan ini pendapatanku bulan kemarin, Gung, dan aku harus ada apa ya, partisipasi atau peran buat ngebantu orang yang lagi susah, Gung. Dan aku harus tepat sasaran, Gung. Jadi orang itu juga harus benar-benar baik. Jadi intinya aku mau sedekah lah dengan bawa karung ini. Aku nanti mau pura-pura cari rumput aja, Gung.
kan orang juga gak tahu kalau misalkan aku bawa karung ini isinya uang semua, Gung. Iya pasti nggak bakal nyangka bos. Soalnya kalau uang sebanyak kayak gini kan nggak mungkin dibungkus pakai karung bos ya. Pastinya pakai koper lah bos. Nah ya makanya, Gung, kenapa aku pakai karung, biar orang itu gak ngehargai aku cuman atau baik sama aku cuman gara-gara aku banyak uangnya, Gung. Bukan karena aku orang kaya juga. Kalau orang sekitar sini kan udah tahu semua sama aku. Jadi aku entar lagi mau jalan kaki, mau cari rumput di desa sana itu, Gung. Jadi aku mau coba ke sana terus pindah-pindah tempat sambil cari orang-orang yang baik. Siapapun orang yang nolong aku bakalan kasih uang ini, Gung. Iya, sebaliknya orang yang ngata-ngatain aku ya gak bakalan dapat rezeki ini. Ya, intinya bos Bagas kan mau nyamar lah ya bos, buat berbagi ya bos. ya bukan nyamar sih, Gung. Gimana ya intinya? Ini aku mau cari orang lah buat ngasih uang ini. Tentunya sama orang-orang yang baik. Tapi Ya semoga aja ini sesuai sama rencana aku, dengan apa yang aku pikirkan juga. Banyak orang baik yang nolong aku, jadi uang ini gak cuman aku kasih sama satu orang, Gung. Jadi semua orang juga bisa dapat kebagian uang inilah. Seandainya pun harus satu orang, berarti ini memang rezekinya orang itu, Gung. tapi kira-kira yang mau dikasih sama orang yang nolong bos Bagas nominalnya berapa bos? Ya aku gak ngitung, Gung. Pokoknya satu karung ini udah aku kasih semua, Gung. Jadi apa mending sekarang aku langsung jalan aja ya. Nanti kalau misalkan ada sesuatu, aku pasti telepon kamu kok. Kamu cukup sediakan mobil di sini. Nanti kalau misalkan ada apa-apa aku telepon kamu, soalnya aku bawa handphone juga. Oke siap Oke. bos. Ya udah deh. Kalau begitu aku mau langsung jalan dulu, Gung. Biar gak kelamaan. Nanti juga aku mau istirahat. Besok malam juga ada acara keluar kota kan. Ya udah hati-hati bos. Ya udah kalau begitu aku jalan dulu ya. Saya tunggu Tapi dia, bos. ya kamu tunggu di sini. Tapi kalau menurut kamu gimana? Nggak kelihatan kan kalau misalkan aku orang kaya, Gung? Kalau berpenampilan seperti ini? Ya nggak kelihatan bos, apalagi mana ada sih bos orang kaya pegang karung kayak gini bos. Ya udah deh, pas kalau begitu. Ya udah kalau begitu aku jalan dulu ya. Ya udah hati-hati bos. Oke, Gung. Kok bingung ya. Bisa-bisanya bos Bagas mau jadi orang berpenampilan kayak gitu. Kalau orang kaya yang lain, aku yakin deh mereka nggak bakalan mau. Apalagi pegang karung kayak gitu, pasti orang-orang kaya yang lain pasti bakalan gengsi pegang karung kayak gitu. Tapi aku yakin deh pasti orang bakalan gak nyangka banget kalau di dalam karung itu ya semuanya isinya uang. Semoga aja nggak ada orang jahat deh. Takutnya ada orang jahat, dia malah menghina bos Bagas lagi. Padahal bos Bagas kan orang terkaya dan juga di desa sini, di daerah sini bos Bagas terkenal banget. Tapi yaudah deh, mending aku nunggu di sini aja. Nanti semisal bos Bagas ada kepentingan, dia nelpon, aku bakalan langsung ke bos Bagas saja. Ini kemana sih, Mas David? Udah tahu aku ada acara, tapi dia tuh selalu telat, tau nggak? Padahal udah selalu aku ingetin dia sih. Tapi kenapa dia masih tetap kayak gini sih? Masa aja ya bentar lagi. Pasti teman aku nungguin aku tuh. Mau kemana sih Mas David? Kan aku ada hal penting yang harus diomongin sama temen aku. Malah aku udah lama lagi nggak ketemu sama dia. Masa ya sih aku yang ngajakin dia ketemu, terus aku sendiri yang telat? Kan nanti kesannya nggak enak. Apa aku hubungin Mas David aja kali ya? Aku telepon udah nggak diangkat sama dia. Ya ampun Mas, kamu tuh berapa kali aku ingetin sih sama kamu kalau misalkan mau jalan sama aku. Ya on time dikit kenapa sih? Ini cuma telat berapa menit. Mas, aku tuh nggak enak sama temen aku. Gimana sih? Ini baru pertama kali aku ngajakin ketemu sama dia. Aku udah lama gak ketemu sama dia, tau nggak? Udah, nanti bilang aja kalau masih ada kepentingan. Pasti temen kamu bakal ngerti kok. Kamu ya harus ngerti, aku kan cowok biasa begadang, tidurnya larut malam gitu loh.
Makanya aku agak telat. Minta maaf. Jangan cemberut dong. Ya udah, Kita kan nggak mau apa-apa dah. jalan. Ya, Jadi nggak kita mau ketemuan di mana? Udah lah Mas, kamu tuh ikut aku aja, gak usah banyak tanya, tau nggak? Jangan kamu- cemberut. Kan kamu cuma yang nyetir motor doang, gimana sih? Kamu Iya. tinggal ikutin apa kata aku. Tapi aku gak suka kalau kamu tuh cemberut. Gak enak masa mau bonceng sama aku kamu cemberut seperti itu sih. Ya Gak udah asik deh. banget tau nggak? Ya udah, aku nggak gitu lagi. Gimana nih? Senyum dong, dikit aja. Kamu tuh ya, bisa aja deh. Emang kamu ada kepentingan apa sama temennya? Jadi aku tuh mau ngomong sesuatu Mas, penting banget sama temen aku ini. Ya, kamu nggak perlu tahu lah, kan ini urusan wanita. Ya udah, tugas aku nganterin kamu ketemu sama temennya. Nah Ya. gitu dong, jadi gak usah banyak tanya. Tapi habis kamu ketemu sama temennya masih ada acara nggak? Nggak ada sih, emangnya kenapa? Oh, gitu. Ya, aku juga pengen ngajak jalan. Gimana kalau sekalian kita jalan-jalan, kita ngopi, ya, juga ya. kita cari tempat yang adem, yang enak, suasananya gitu loh. Gimana? Iya Mumpung juga kita ya. kan keluar, Bener banget tuh, sekalian. Mas. Ya udah deh, gak apa-apa, sekalian nanti kita nongkrong bareng ya. Kan udah lama nih kita ya nggak berduaan di luar. Iya. Ya, kalau aku ngajak kamu kan kamu kadang nggak mau, kadang mau gitu loh. Emang kenapa alasannya? Ya, aku males aja Mas ya, tapi Malas kenapa? ya gimana ya? Kan kita udah sering kayak gitu terus. Gimana sih? Ya wajar kalau misalkan aku nggak mood lagi gitu. Kamu berarti kamu gak seneng dong jalan sama aku? Ya bukannya gitu Mas. Aku nggak mau sering-sering aja gitu. Berarti Nah, kamu kenapa sih? gak punya perasaan juga sama aku? Kan Kamu tuh apa-apaan sih? Kok pertanyaannya seperti itu? Ya gak mungkin lah. Aku kan sayang sama kamu. iya, kalau kamu juga sayang sama aku ya aku pengen kepastian gitu loh. Ya kalau misalkan Dari kamu butuh kepastian ya kamu harus secepatnya ya ngajakin aku nikah lah. Mana sih? Emang seperti itu kita nikah? Apa kita gak tunangan dulu? Ya kita nikmatin aja suasana tunangan seperti apa gitu loh. Kalau kita cepet-cepet Ya nikah tapi kan kita udah lama berhubungan Mas. Masa iya sih kamu nggak mau ngasih kepastian yang jelas gitu sama aku? iya, aku mau nikah sama kamu, tapi kan gak secepat ini. Kita tunangan aja dulu. Soalnya kan aku sebagian belum tahu sama keluarga kamu gitu loh. Karena aku kalau datang ke rumah kamu kan cuma ketemu sama bapak ibu kamu. Saudara-saudara kamu kan kita belum ketemu. Ya kalau dalam proses pertunangan kan kita bisa main ke rumah saudara-saudara kamu gitu loh. Kalau misalnya kita langsung nikah ya bagus sih. Tapi aku tuh pengen berduaan sama kamu dulu. Oh jadi gitu. Ya udah, kalau masalah itu nanti gampang deh, aku nanti bicarakan sama orang tua aku dulu ya. Tapi kamu udah siap kan kalau misalkan tunangan sama aku? Ya siap lah, kan emang dari dulu aku tuh pengen nikah sama kamu. Tapi ya aku masih pengen lama-lama, gak pengen buru-buru gitu loh nikah. Ya udah, terserah kamu aja deh. Loh, kita kok malah keenakan ngobrol di sini sih Iya, Mas? aku sampai Ya lupa. ampun, kamu Ayo. tuh ya, aku udah telat. Kamu masih bisa-bisanya ngajakin aku ngobrol di sini. Iya, aku minta maaf. Ayo, Coba yuk. hati-hati. Udah. Udah. Kangen dong. Iya, aku udah kangen kok. Capek juga ya dari tadi. Kamu punya mata Ini gimana? Mika ya? Kamu tuh jalan nggak punya mata ya? Kamu nggak ngeliat kalau misalkan kita mau lewat? Orang mau lewat masih di tengah aja kamu. Aku kan juga gak tahu. Ini kan juga udah minggir. Minggir kamu bilang, hah? Kamu di tengah tahu nggak? Kalau misalkan aku sampai jatuh, kamu mau tanggung jawab? Tunggu bentar, kamu kayaknya kenal sama dia. Emang dia siapa sih? Dia itu mantan aku Mas. Hah? Mantan kamu? Kamu gak salah punya mantan seperti dia? Hah? Kerjanya cuma ngaret doang. Ya, tapi kan itu dulu Mas. Kamu gimana sih? Sekarang kerjaku memang cuma cari rumput. Terus kalian mau apa? Aku juga gak kenal sama laki-laki ini. Kalau misalkan cuma mau jadi masalah di sini, mending pergi deh. Aku mau lanjut cari rumput. Kamu tetap dari dulu kerjanya kayak gini doang?
Emang kenapa sih kalau misalkan aku cari rumput? Ada Sekarang yang salah? itu udah 2024, tau nggak? Masa ya sih kamu nggak ada niatan buat cari kerja lain kek? Biar kamu kehidupannya itu berubah. Ya aku kan ada usaha ternak di rumah. Terus kamu mau apa coba? Ternak kalau cuma satu ya, bukan ternak namanya. Kalau Hah? misalkan ternak orang, ya gimana kamu cepet kayanya coba? Ya kan? Maksud kamu ternak orang gimana? Ya, bukan Maksud dia ya, kamu yang ngarit tau enggak? Ternak sapi. Kalau di desa seperti ini kan emang sapi, kambing yang diternak. Tapi yang disebut ternak itu dalam jumlah yang besar. Kalau cuma satu itu bukan ternak namanya. Kok jadi kalian sih yang keberatan? Kan aku yang ngarit. Ini kan permasalahannya cuma kalian mau lewat, terus aku nggak minggir. Karena aku nggak tahu kalau di belakang ada orang. Mending sekarang kalian langsung pergi deh. Aku soalnya nggak ada waktu juga buat ngeladenin kamu, Wike. Kamu tuh nggak usah sok ngusir aku deh. Ini kenapa kalau misalkan aku nggak mau pergi? Sekalian nih, aku mau nunjukin kehidupan aku yang sekarang. Jauh kan lebih baik daripada yang dulu. Waktu sama kamu tuh bisa-bisanya ya aku punya mantan kayak kamu. Ya terus ngapain kamu masih ngakuin aku sebagai mantan? Gini ya, aku kasih tahu sama kamu, Wike. Sekarang kalau kehidupan kamu udah bahagia, terus kamu ngapain masih ngusik hidup aku dan bahas-bahas tentang masa lalu? Karena kalau menurut aku masalah kita udah selesai, jadi nggak perlu ada yang diungkit-ungkit lagi. Sekarang kalau begini ceritanya, kamu kan ganggu pekerjaan aku. Emangnya kenapa? Kan aku di sini bisa puas ngehina kamu di depan gebetan aku, tau nggak? Atau Ya kan? kamu mau ikut cari rumput juga? Amit-amit ya, aku nggak sudi pegang-pegang kayak gitu. Jangan gatal. Bener banget. Kayak gitu tuh cocoknya cuma kamu doang, ya kan? Kamu cocok, kamu pantas kok jadi kayak gitu. Cuma orang-orang yang nggak punya uang, orang yang nggak punya masa depan yang bagus, yang bisanya cuma ngarit doang seperti kamu. Ya, aku memang. Kita berhenti di sini gara-gara apa? Kamu udah ngalangin jalan kita. Dan kamu ya mantannya Wike. Kalau bukan mantannya Wike, kita mah ogah berdiri di pinggir jalan seperti ini. Panas lagi, tau nggak? Bener. Nih kamu lihat gebetan aku, nih tumbangannya kan supermoto, tau nggak? Kamu mana mampu beli kayak gini? Nggak ada kan? Ya aku kan cuma pencari rumput, jadi wajar lah kamu bilang seperti itu. Iya sih. Dan aku juga gak mau menyombongkan diri, apalagi semua yang dimiliki kita di dunia itu cuma titipan. Emang apa yang mau disombongkan? Ini doang, iya? Karung yang isinya cuma rumput bisa disombongkan? Gak bisa, tau nggak? Ya tapi mohon maaf ya, walaupun ini cuma karung tapi Berharga. 100 unit motor beginian bisa dapet. Andai. Kamu tuh nggak usah kebanyakan ngehayal ya. Kayak kamu tuh cuma cari rumput, buang kotoran sapi itu kan. Sekarang aja nih, aku udah mencium bau-bau nggak sedap, tau nggak? Bau kotoran sapi, tau nggak? Mana ada cewek yang mau sama kamu sekarang? Gak ada kan? Ya mana mungkin sayang. Ya paling kalau ada yang mau ya sama-sama miskin. Terserah kalian berdua deh. Duh, aku sebenarnya males buat ngomong atau berdebat hal-hal yang nggak penting begini, apalagi masalah materi. Jadi aku juga malu diliatin sama orang-orang, banyak orang lewat Ya juga. malu lah, karena kamu gak selevel sama kita. Ya justru karena Ya aku kan? nggak selevel sama kalian berdua, makanya aku juga nggak mau ngeladenin kalian berdua. Takutnya kalian berdua juga malu kan ngomong sama aku. Apalagi ini juga daerahnya jauh dari rumah aku, juga gak ada yang kenal juga sama aku. Gak apa-apa lah, Kan banyak sekali-kali. yang kenal sama kalian, jadi nanti kalian Sekali-kali mempermalukan mantan kamu di tempat seperti ini, ya enggak? Bener banget tuh sayang. Kasihan banget kehidupan dia ya kan. Pasti dia tuh iri ngelihat kamu. Karena Ya. dia tuh nggak bisa seperti kamu ya Ya kan. pastinya coba lihat penampilan aku, Bener. tumpangan aku, belum lagi dompet aku, Ya dia gak bakalan mampu lah mempunyai segalanya seperti aku. Orang kampungan, orang miskin, mana Yaudah deh. mungkin. sekarang gini aja, aku minta tolong sama kalian berdua. Kalau misalkan aku ada salah, mohon maafkan aku. Dan aku cuma bisa ngasih saran juga sama kalian berdua. Jangan pernah menyombongkan sesuatu yang sementara dimiliki kalian. Orang miskin kayak kamu nggak pantas ceramahin kita. Ya aku memang nggak pantas. Maka justru dari itu, karena aku nggak pantas, aku mau pergi aja. Soalnya kalau aku di sini aku nggak jadi cari rumput. Kenapa? Kamu malu ya ketemu sama aku? Makanya kamu mau buru-buru pergi ya kan? Udahlah, terserah kamu juga mau ngomong apa. Aku juga males dan kayaknya aku harus pergi deh, karena aku harus cari rumput. Dan kalau misalkan kalian masih mau di sini,
Ya terserah kalian, mungkin kalian nggak ada modal buat pacaran. Hah? Gak ada modal kamu bilang kayak kita itu justru mau jalan ya kan? Tongkrongan kita itu di kafe mahal, tahu nggak? Tongkrongan kalian di kafe. Tapi seneng banget ngobrol di sini. Ya. Harusnya ya kalian kalau misalkan banyak uang ngajakin aku dong. Ayo pergi ke kafe kita ngobrol-ngobrol. Kan bisa Ngapain begitu juga kan? kita mau ngajakin orang miskin kayak kamu, nantinya bisa-bisa kita tuh keturunan miskin sama kamu. Dia tuh mau numpang enak sama kita. Karena Kasian kita banget deh. sering ke kafe, kalau dia nggak pernah, makanya dia mau minta bayarin sama kita. Kasihan Terserah banget kalian sih. lah. Sekarang aku mau pergi dulu. Enak aja dia mau pergi-pergi gitu aja. Mudah lah sayang. Aku udah gak tahan dengan baunya kok dari tadi. Ya Kalau juga sih. bukan dia tuh mantan kamu ya, kita gak. Ayo. Oh iya, katanya HP-nya kamu rusak. Udah gini aja, kita beli HP kamu dulu. Seriusan kamu mau beliin aku HP? Ya iyalah sayang, kalau HP kamu rusak gimana aku mau nelfon kamu? Ya udah, ini kayaknya udah agak error deh sayang. Ya udah, yuk. Udah, yuk. Kalau misalnya teman kamu itu biar dia nungguin. Hah? Ya udah, Kita kan nanti coba sebentar. aku kabarin dia deh. Ya udah yuk. Makasih banget ya. Kamu tuh Iya. peduli sama aku. Ya ini kan demi kita sayang. Awas, tinggi tahu nggak? Mbak Wika ini kemana ya? Bukannya dia janjian sama aku emang jam segini? Nah, kan bener. Kebiasaan deh Mbak Wika. Kalau dia ngajakin aku untuk pergi, pasti dia telat buat jemput aku. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Toh aku juga kan temen dia. Jadi kalau dia butuh bantuan aku, atau dia mau pergi dan nggak punya temen, kan temennya juga cuma aku. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mending sekarang aku tungguin Mbak Wika datang, jadi nanti tinggal berangkat. Tapi ini kan nggak biasanya nih Mbak Wika ngajakin aku keluar dan dia nggak ngomong tujuan apa yang mau dia lakukan buat pergi ngajakin aku. Biasanya kalau dia ngajakin hangout atau pergi makan, dia selalu ngomong kan. Tapi ini tumben banget deh. Kemarin aku tanya sama dia tujuan pergi hari ini kemana, dia nggak jawab. Dia malah bilang sama aku kalau yang penting aku ikut aja. Apa kata dia? Nggak tahu ah. Aneh banget deh teman aku satu itu. Mana juga dia itu tipe cowoknya aneh banget lagi. Karena kan ya selama aku punya temen nih seumur hidup aku, cuman Mbak Wika yang menurut aku orangnya unik. Karena dari dulu dia selalu ngajarin aku buat cari cowok yang super tajir. Toh lagian juga aku juga harus sadar diri karena aku ini siapa. Malah Mbak Wika suruh aku buat cari cowok yang tajir melintir. Ada-ada aja deh dia. Ya kalau dia itu kan orangnya udah cantik, mana juga banyak cowok-cowok yang kejar kan. Ya udah deh, mending aku coba tungguin dia di sana aja kali ya, karena mungkin kalau di sini nggak kelihatan deh. Udah lumayan jauh juga. Aku jalan ya. Ini ada tempat duduk. Kemudian aku istirahat dulu ya. Sulit banget buat nemuin orang baik. Tadi malah ketemu sama mantan yang kurang ajar banget sama aku. Apa mending aku duduk di sini ya? Ntar udah ngumpulin tenaga, udah sehat lagi, jadi jalan lagi. Duh, untung isinya uang bukan rumput beneran. Kalau misalkan rumput, bisa-bisa aku pingsan di jalan. Mana haus lagi. Udah deh, mending aku duduk di sini aja. Sini aja deh. Loh, mau duduk Mbak? Ya udah. Nggak apa-apa, nggak apa. Mas tadi mau duduk ya? Iya Mbak. Ya udah nggak apa, silakan. Saya nggak jadi duduk. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Mbak mau duduk. Iya kalau duduk bareng-bareng aja gimana? Karena tadi saya di situ nggak ada tempat duduk Mas. Mbak gak ini
nggak malu duduk sama saya mbak? Saya kan cuman pergi nyari rumput ke sini mbak. Oh, Ini mau rencana di depan kan ada kebun, jadi saya mau cari rumput, cuman mau istirahat aja. oh gitu. Berarti Haus. oh, kenapa nggak beli minum dulu, Mas? Nggak ada uang mbak. Udahlah, nggak apa-apa mbak. Em, Mbak duduk aja. enggak, gini deh. Mas nggak apa duduk sini, saya mau pergi beliin Masnya minum, nggak apa-apa? Beli saya minum mbak. Iya, karena tadi katanya Mas kan haus. Terus katanya nggak ada uangnya kan? Saya ada sedikit uang kok, jadi saya pergi beli minum dulu ya buat Masnya. Pasti capek kan habis cari rumput? Mbak ini kayaknya baik ya. Udah, ajakin ngobrol aja. Mas? Nggak usah mbak, kita duduk aja. Loh, Aduh. tapi kan haus. Nggak apa-apa mbak, nanti aja. Mbak silahkan duduk aja. Oh gitu. Ya udah, permisi ya. Iya mbak. Mbak, ngapain mbak ke sini? Kebetulan saya lagi nunggu teman saya, Mas. Kalau Mas di sini udah dari tadi cari rumput, atau emang udah sering cari rumput di sekitar sini? Saya keliling-keliling mbak. Kan sekarang banyak yang melihara ternak di daerah sini. Jadi mana ada rumput yang banyak, ya saya datengin tempat itu. Ini kebetulan di depan juga banyak. Soalnya tadi di tempat yang kemarin biasa saya nyari rumput, udah habis mbak rumputnya. Mbak asli orang sini? Iya, tapi saya kan lagi nunggu teman, jadi saya mampir nunggu teman untuk duduk di sini dulu karena teman saya belum datang, Mas. Tadi Mas bilang katanya cuma beli minum, Mas nggak ada uang. Memangnya kalau boleh tahu, mohon maaf ya, saya bukannya mau ikut campur atau tanya-tanya soal pribadi Mas, tapi saya boleh tahu gaji Mas kerja seperti ini berapa? Saya gak punya gaji mbak. Jadi ada temen yang punya uang lebih, jadi saya minta buat dibelikan ternak sapi. Jadi belilah 1 ekor, nanti anakannya kita bagi 2 mbak. Jadi gitu. Jadi misalkan udah lahir anak sapinya, nanti yang pertama nanti langsung dijual anakannya, terus dibagi 2 sama saya hasilnya mbak. Tapi kan kalau emang kerja kayak gini kan kayaknya kerja yang berat ya Mas, cari rumput juga panas-panasan. Iya, sampingan saya ya jadi kerja serabutan lah mbak. Yang penting saya tiap hari bisa makan. Makanya kalaupun saya haus terus mau beli minum tadi, sayang uangnya. Biasanya kan kalau di kebun-kebun ada sungai, jadi saya minum di situ mbak. Ya lumayan lah buat saya beli beras daripada buat beli minum. Berarti pasti tadi pagi Mas belum sarapan kan? Belum mbak. Ya ampun, Mas. Kalau emang ada aktivitas, itu harusnya pagi-pagi harus sarapan dulu dong, biar nantinya nggak terjadi apa-apa. Atau saya belikan makan dulu sembari saya nunggu teman saya. Di sini kan ada warung terdekat tuh. Saya beli makan dulu ya. Udahlah mbak, nggak usah, nggak apa-apa. Gimana ya, saya jadi gak enak. Nggak apa-apa. Malah kasihan sama saya mbak, baik banget tuh orangnya. Ya mungkin Kan kita gak saling kenal, tapi mbak udah baik. Mungkin emang udah sifatnya mbak dan sikapnya mbak juga terbiasa baik sama orang lain. Jadi ngelihat orang lain kesusahan, mbak mau nolong terus. ya nggak juga sih Mas. Tapi kan meskipun kita nggak saling kenal, nggak masalah kan untuk membantu satu sama lain. Iya sih mbak. Tapi saya sebagai laki-laki malu mbak, ngeliat mbak perempuan ya bisa banyak uangnya terus bisa ngebantu orang lain, sedangkan saya jangankan ngebantu orang lain, yang ada saya dibantu orang lain mbak. Ya maklum lah, orang nggak punya emang begini mbak. Tapi Mas jangan merasa berkecil hati karena kehidupan Mas yang seperti ini. Karena kan takaran rezeki orang-orang itu berbeda Mas. Jadi meskipun Mas merasa bahwa pekerjaan Mas saat ini tidak sama dan tidak sepadan seperti orang lain, tapi Mas harus tetap bersyukur karena kan Mas masih bisa menghidupi keluarga Mas. Saya juga hidup sebatang kara mbak. Belum. Jadi nggak punya siapa-siapa. Oh, saya pikir udah berkeluarga. Ya siapa sih mbak perempuan yang mau sama orang seperti saya mbak. Ya saya udah gak punya saudara, gak punya orang tua.
saudara-saudara saya juga udah gak nganggap saya karena ya saya gak bisa ngapa-ngapain, maklum lah. Coba seandainya saya jadi orang kaya, pasti banyak orang yang ngakuin saya sebagai saudara, Mbak. Jadi udahlah, saya gak mau mikirin masalah itu. Yang terpenting buat saya sekarang, saya kerja buat diri saya sendiri, yang penting cukup. Dan kalaupun besok-besok saya dikasih rezeki, saya bisa ngebantu orang lain juga, seperti halnya Mbak tadi mau bantu saya, Mbak. Amin, saya juga bantu doakan ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Mas akan menjadi orang yang sukses dan berjaya. Ya udah deh, Mbak. Saya mau lanjut cari rumput dulu. Sekalian saya mau pergi ke sungai buat minum dulu, Mbak. Ini rumputnya masih belum dapat banyak, Mbak. Belum selesai berarti? Ya belum, Mbak. Ya udah deh, gini aja. Mas tunggu sini. Saya mau pergi sebentar aja buat beli minum, ya. Duh, gak usah deh, Mbak. Saya jadi gak enak sama Mbak. Aduh, Mas, saya mohon banget. Cuman beli minum doang kok. Jadi Mas jangan kemana-mana ya, tunggu sini sebentar aja. Beneran, Mbak? Beneran? Ya udah kalau gitu saya pergi beli minumnya dulu ya. Ya udah, tunggu sini ya. Ya, Mbak. Mbak itu baik banget ternyata. Kayaknya Mbak itu bakalan dapat rezeki banyak deh. Aduh, ini uang juga kayaknya harus aku berikan sama Mbak itu. Ya, akhirnya aku bisa nemuin orang yang baik. Dan kayaknya Mbaknya cantik juga. Aku juga tadi udah bingung mau tanya dia udah punya suami atau belum. Tapi itu kan gak penting buat aku. Sekarang yang terpenting aku udah nemuin orang yang baik. Jadi Mbak itu kayaknya berhak buat ngedapetin uang 1 karung ini. Ya udahlah, mending aku tunggu di sini aja. Nanti Mbaknya datang, aku langsung kasihkan deh, dan aku jelasin dulu maksud aku apa. Mending aku tunggu di sini aja deh. Duh, capek juga kan. Jalan jauh dari rumah, jalan kaki. Aku nggak pernah jalan kaki sejauh ini. Bahkan naik mobil terus. Itu dia. Bener kan? Kamu. Mana ya? Tapi kenapa kok nungguin di sana? Ya, aku tadi Miranya ketemu di sana. Sin, kamu dari mana sih? Aku tadi itu nungguin kamu di gang seperti biasa, kamu nggak ada. Aku malah ngeliat kamu di sini. Makanya motor aku taruh di sana. ya bisa sih lama banget. Terus Sinta cari tempat teduh deh. Ya udah kalau gitu kita berangkat ya, tapi bentar dulu. Aku mau beli minum dulu bentar ya. Udah nggak apa-apa, Mbak. Oh ya, kita liatin tadi Mbak tuh kayaknya ngobrol sama orang deh. Emang dia tuh temen Mbak? Soalnya kan orangnya nggak biasa gitu loh. Bener banget. Bawa karung gitu. Terus kamu ngapain beli minum? Ya sebetulnya buat orang tadi itu Mbak. Hah? Bentar deh. Ini gebetan aku. Kamu nggak Oh, bilang sih? Ya enggak ya, sekalian karena aku ngajak kamu biar kamu kenal sama dia. ya ampun, ternyata ini yang mau kamu kenalin waktu itu Mbak. Bener banget sih. Lagian kamu ngapain sih bantuin orang itu? Oh iya, tadi itu aku nggak sengaja ketemu sama orang itu. Aku sih nggak kenal Mbak, tapi kayaknya kasihan deh. Kayaknya Dia aku nggak itu- asing deh sama orang itu. Apaan sih? Dia itu kan hanya orang Ya. buat cari rumput di sini Mbak. Itu bukannya si Bagas? Bagas. Orang yang tadi mantan kamu. Ya iya, kamu lihat sendiri kan. Dia bawa rumput kayak gitu. Si Bagas karung. Si Bagas siapa sih Mbak? Dia itu mantan aku, tau nggak? Dan tadi aku sempat ketemu sama dia dan aku sempat cekcok sama dia loh. Kamu bisa-bisanya ngobrol sama dia dan mau bantuin segala lagi? Aduh Mbak, kayaknya kamu ngayal deh. Kamu nggak mungkin punya mantan seperti Mas itu, karena kan aku tahu selera kamu kayak gimana. Ya Udah ampun, Sinta, itu kan masa lalu aku. Masa iya sih aku mau bohong sama kamu, ngapain juga, gak ada gunanya kan? Orang itu membahayakan, Mbak. Ya, dia itu bisa melakukan dengan cara apapun untuk mendekati orang yang mau diporotin. Bener banget, jadi kamu gak Sekarang usah. Mbaknya sudah terjebak dalam permainan dia. Hati-hati ya, jangan diladenin. Atau mungkin kita samperin aja dia. Kita kasih pelajaran sama Tunggu. Bener banget, aku nggak terima kalau misalkan dia gangguin temen aku. Ih, Mbak Sin. tunggu. Dia itu nggak gangguin aku Mbak. Dia itu hanya nggak sengaja mau duduk. Terus ya kita ngobrol aja. Dia baru kenal kamu aja udah mau merepotkan kamu kan? Tapi Mbak kasihan, dia itu nggak makan dan dia nggak punya uang buat beli minuman. Ya ampun, kamu tuh jangan percaya sama dia. Dia itu emang pinter banget kalau disuruh drama, Sinta. dia itu licik, tau nggak? Udahlah, Mbak itu percaya sama kita aja ya. Dia tuh cuma modus doang.
supaya dia tuh menarik perhatian Mbak, mau menolong, nanti dia tuh bakalan minta tolong lagi sama Mbaknya. Bener, emangnya kamu mau dimanfaatin terus sama orang itu? Aduh Mbak, Mas, kalian ini nggak boleh seuzon kayak gitu. Sin, aku tuh udah kenal lama sama dia, malah aku tuh udah jadi mantannya. Kamu tuh hati-hati. Tapi belum Kamu tentu jangan kan. tertipu sama muka polosnya dia loh. Ini gini deh, kalian berdua ini hanya mengira-ngira kan bahwa orang itu adalah mantan kamu Mbak. Tapi kan juga belum tentu dia mantan kamu. Ya ampun, udah jelas gitu. Dia itu namanya si Bagas. Aku kenal dia kok. Iya, tapi lagi pula kalau emang mantan kamu, ya harusnya kamu nggak boleh kayak gitu dong. Apalagi dia juga kayaknya berkebutuhan deh Mbak. Dia itu orang nggak punya. Ya ampun Sinta. Wika ini berlaku seperti sekarang karena dia tuh udah pernah ditipu sama laki-laki itu. Bener, aku nggak mau kejadian itu terulang sama kamu, tau nggak? Gini aja deh ya, daripada kita ribut di sini, banyak gak percaya sama kita, mendingan kita langsung samperin. Ya udah yuk Kita kamu. tanya ya, dia tuh kenal apa enggak sama Wika? Aduh Bener. Mas, tapi seharusnya kamu itu sebagai pasangan harusnya kasih tahu dong. Udah kamu nggak usah banyak ngomong deh. Kamu Aisyah. mending nggak usah sampai beli minum segala Ya, gitu. jangan, tapi aku Udahlah Ikut kita samperin aja ya udah. Tuh, Agung juga masih lama datangnya lagi. Udah gak sanggup buat jalan kaki. Ntar kalau misalkan Agung udah datang, baru dia aku kasih tahu sama Mbak yang tadi yang baik itu. Masih ada ya orang cantik seperti dia, tapi berhati seperti malaikat. Apa mungkin dia? Kamu tuh ya, ngapain kamu deketin teman aku? Yang Kamu deketin, ngaca dong. Kamu tuh siapa? yang deketin teman kamu nih siapa? Terus tadi teman aku sampai mau beliin minum buat kamu. Itu maksudnya apa coba? Kamu nih kurang ajar banget ya. Aku dari tadi datang ke sini juga gak sengaja ketemu sama Mbak ini. Aku juga gak kenal kok. Aku namanya aja juga gak tahu. Lah, itu sengaja, kan kamu doang, ha? Kamu memanfaatkan dia kan? Karena dia tuh orang kaya, ha? bentar, Mas, berarti beneran kenal so-soan sama deh. teman. Iya Mbak, saya kenal sama dia Mbak. Cuman dia sering Kamu tuh ya bener-bener ngata-ngatain gak punya malu, tau nggak? Nih. Hah? Jangan bilang aku bener-bener gak punya malu. Tuh uang semua, tahu nggak? Nih. Kamu pasti mencuri ya? Kamu nggak mungkin ya punya uang sebanyak ini. Kamu tuh kan cuma seorang pencari rumput. Di karung ini isinya bukan rumput tapi uang. Hah? Coba bisa kamu lihat sendiri. Nih, Uang semua kan? Ternyata di dalam bukan rumput, tapi bukan Nih. rumput itu. ini uang semua. Tahu nggak? Pencari rumput, Mas. Gini deh Mbak, aku jelasin. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau misalkan kamu mencuri, aku bakalan ngelaporin kamu, tau nggak? Laporin aja. Gimana ya aku ngomong sama kamu? Sebenarnya aku juga gak ada waktu. Jadi kamu juga usah pura-pura kaget sekarang. Aku bawa uang sebanyak ini. Benar ya, tapi Mas tadi bilang Mas nggak punya uang sama sekali. Cuman buat beli minum aja juga nggak punya uang kan? Gini Mbak, sebenarnya dari tadi saya cuman pura-pura buat cari rumput. Ngapain saya cari rumput? Saya kerjaan enak kok Mbak. Dan saya cari orang baik yang mau nolongin kesusahan saya ketika saya mencari rumput. Tapi ternyata, nah, Ini lagi siapa? ini Sini ini teman kamu. aku jelasin dulu ya Mbak. Ntar deh, biar Mbak dengar sendiri, biar aku juga agak dikira nyuri uang sebanyak ini. Nih, kamu kok lama banget sih Gung? Ya bos. Dah, kamu pegang dulu. Gung. Agung kan? Kamu apa kabar, Gung? Aku Kamu- dari dulu nyari kamu. Kamu kok kenal sama dia Gung? Ya dia teman lama saya bos, tapi semenjak dia utangnya nggak dibayarin sama saya tinggal aja. Oh jadi dia punya hutang sama kamu? Bentar, ini ngapain sih? Ngapain kamu bilang bos sama orang ini coba? Ya emang dia bos saya mbak. Gini deh. Biar gak bingung semua. Jadi tadi pagi harusnya Agung nih ngantor. Dan sekarang aku udah ngerencanain ini bareng sama Agung. Agung aku liburkan buat masuk kantor, jadi aku minta pendapat sama Agung. Kalau misalkan aku harus bawa uang 1 karung ini mau aku kasih sama siapa. Jadi aku ada inisiatif buat jadi tukang rumput, buat nyari orang-orang baik yang menolongin aku. Ya aku yang kesusahan gitu loh. Dan ternyata itu orangnya kamu dan bukan kalian berdua, karena kalian berdua udah ngata-ngatain aku kan tadi. Yes. Aku Jadi aku mohon maaf, aku bukan pencari rumput sebenarnya. Jadi pendapatan aku setiap bulan udah ratusan juta, ya, bahkan miliaran. Dan ya
Aku juga gak punya keluarga. Terus siapa yang mau aku bahagiakan? Jadi aku harus cari orang-orang yang memang gak kenal sama aku, atau orang yang ketemu di jalan sama aku dan mau nolongin aku. Ternyata orangnya Mbak ini. Dan gini ya Mbak, uang ini semua saya kasihkan buat Mbak. Jadi Guys, tapi uangnya ini banyak banget loh. iya jelas banyak lah. Seandainya aku bawa koper mungkin orang bakalan curiga. Kalau misalkan di koper itu isinya rumput kan nggak mungkin. Pasti nyangkanya isinya uang atau barang-barang yang berharga. Tapi kalau misalkan uang aku bungkus pakai karung, pasti orang kalau nggak ngiranya aku pengemis ya cari rumput. Tapi aku kan nggak berpengaruh apa-apa sama kamu. Ya. Aku hanya mau bantu kamu untuk belikan. Justru karena itu Mbak memang hatinya tulus sama orang yang lagi susah Mbak. Mbak gak kenal sama saya, dan tempat duduk saya juga dikasih sama Mbak tadi. Dan saya bilang haus, Mbak juga mau belikan saya minum. Saya bilang lapar, Mbak juga mau belikan saya nasi. Beda sama mereka berdua Mbak. Kalau mereka berdua dari tadi udah ngata-ngatain saya. Guys, kalau gitu aku minta maaf ya. Kenapa kamu mau ngajakin balikan lagi sama aku? Maaf ya. Kan aku nggak tahu kalau misalkan kamu udah berubah sekarang. Mbak, Kan sekarang nggak paham. Mbak pegang aja uangnya. Mbak bisa cek aja kalau nggak percaya. Coba deh Mbak aja yang ngambil. Nanti dikira saya bohong lagi. Coba deh Mbak ambil Mbak uangnya Mbak. Uang beneran apa enggak Mbak? Ini bener saya yang ambil. Ya udah ambil aja. Kasih tahu nih sama mereka berdua Mbak. Yes, ini beneran. Ini bener-bener banyak banget. Mas, bener. Jadi Mbak ambil aja semua. Ini beneran. Iya beneran, karena Mbak udah berhak mendapatkan uang ini Mbak. Dan ini juga biar jadi pelajaran buat kalian berdua. Gak ada ruginya kita berbuat baik sama orang lain. Ya walaupun kita berbuat baik gak selalu dapat balasan yang baik dari orang lain. Tapi kalian berdua harus ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Apa yang kalian perbuat, kalian bakalan mendapatkan balasannya. Dan apa yang akan kalian tanam, pasti kalian bakalan memanen hasilnya. Jadi sekarang aku minta tolong sama kalian berdua, tolong rubah sikap kalian berdua. Harusnya seandainya kalian tadi yang nolong saya, mungkin uang ini bakalan kalian dapatkan. Tapi karena kalian bersikap jahat sama orang lain, apalagi orang yang susah seperti aku, ya kalian nggak dapat apa-apa. Yang ada kalian malah malu di depan orang yang udah kalian rendahkan tadi. Guys, kan aku udah minta maaf. Gimana kalau misalkan uangnya ini kita paruh aja, ya kan Sin? Itu kan uangnya banyak banget. Kamu masih gak ada malu bilang seperti itu? Hah? Setelah tadi kamu ngata-ngatain aku yang cuma cari rumput, sekarang masih minta uang ini? Ya, Harga diri kamu di mana, Wike? Sekarang aku minta tolong sama kalian berdua. Jangan harap kalian bisa dapat bantuan dari aku lagi. Mending kalian berdua pergi deh, karena aku juga ada kepentingan sama mbak ini. Ya kalau misalkan kalian masih gak ada malu, ya kalian di sini dengerin aku ngomong. Ya udah deh. Bos, perjalanan ke sini kayaknya lumayan jauh bos, pasti bos Bagas capek banget. Ya, Jadi sekarang kita langsung pulang aja bos Bagas istirahat. Iya capek banget lah Gung. Tapi mbak udah punya suami belum mbak? Saya belum punya suami lah Mas, tapi ini saya balikin aja deh Mas, saya kayaknya. Udah mbak pegang aja. Sekarang saya mau ngajakin mbak buat pergi makan, dan nanti kalau boleh saya mau main ke rumah mbak. Kalau misalkan mbak mengizinkan sih. Tapi kalau misalkan mbak nganggap saya orang jahat, ya udah nggak apa-apa mbak, tinggal bawa aja uangnya, saya ikhlas kok mbak. Enggak. Boleh kok kalau mau ke rumah saya. Ya udah, tapi mbak ikut saya dulu buat pergi makan, nggak apa-apa. Beneran? Ya bener mbak. Iya nggak apa-apa. Ya udah deh Gung, kita langsung berangkat aja. Siap, Ya udah, bos. mari mbak. Iya. Kita di belakang aja.